Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat siang, Sobat Sehat. Bertemu kembali dengan saya, Audi Rahmantio, di talk show Siaran Sehat. Sebelumnya, saya ingin menyapa dulu untuk Sobat Sehat semuanya yang mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Kesehatan maupun di radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan selamat bergabung untuk Sobat Sehat dan Healthy semuanya yang menyaksikan secara langsung lewat live Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI. Baik, Sobat Sehat, setiap anak terlahir unik ya dengan keistimewaannya masing-masing. Namun ada kondisi tertentu di mana anak membutuhkan perhatian khusus karena adanya perbedaan dalam tumbuh kembangnya. Tidak sedikit orang tua yang masih merasa bingung atau bahkan ragu dalam mengenali tanda-tanda awal disabilitas pada anak. Padahal semakin cepat kita menyadari dan mengambil langkah, semakin besar pula anak untuk berkembang secara optimal. Nah, kita akan bahas lebih dalam mengenai topik siaran sehat kita pada siang hari ini, yaitu mengenali anak disabilitas. Bersama dengan narasumber kita, Dr. Putih Wulansari, seorang dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Anak Muda Harapan kita. Halo, selamat siang, Dokter Putih. Selamat siang, sobat sehat. Selamat siang, Dokter Putih. Bagaimana kabar dok hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga tetap semangat ya, dok ya, meskipun tengah-tengah puasa ya dok ya. Iya, tetap semangat walaupun kita puasa, tapi tetap sehat, bugar, dan melakukan aktivitas bagaimana mestinya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih dokter sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Talk Show Saran Sehat ya dok. Ya. Baik, sahabat sehat yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Putih, bisa langsung aja bertanya lewat WhatsApp di nomor 0821 3636 2018 atau bisa juga bertanya lewat live Instagram tulis pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah. Oke, Dokter Putih, ini mungkin banyak orang tua nih yang mungkin masih bingung dalam mengenali apakah anaknya ini mengalami disabilitas atau tidak. Nah, bisa dijelaskan nih, Dok. Apa yang dimaksud dengan anak disabilitas dan bagaimana cara orang tua mengenali tanda-tandanya? Ya, pertama, selamat siang ayah bunda semua, sobat sehat. Pertama, kalau kita ingin mengenali anak disabilitas, kita harus tahu dulu kata disabilitas itu sendiri. Disabilitas itu merupakan kondisi atau impairment atau hendaya yang terjadi sehingga mengganggu fungsi pada anak tersebut dan eh, menghambat aktivitas sehari-hari secara individu. Nah, kemudian ya, ini berdasarkan definisi dari WHO-nya. Kemudian dari kondisi misalnya hendaknya apa aja atau impairment yang terjadi atau kelainan apa yang menyerta anak ini sehingga menyebabkan disabilitas. Kemudian yang harus kita ketahui pada saat anak-anak melakukan interaksi dengan lingkungannya nanti kita kenal yang namanya handicap atau namanya kecacatan. Jadi di mana kondisi dari impairment atau kelainan pada anak ini dan disabilitas gangguan fungsi yang terjadi sehingga anak-anak mempunyai keterbatasan dalam berinteraksi dengan sosialnya yaitu kecacatan. Jadi secara definisi anak-anak disabilitas itu adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah anak-anak yang mengalami keterbatasan fisik, keterbatasan intelektual, kemudian mental, dan keterbatasan sensorik. Nah, ini yang mengalami dalam periode yang lama sehingga anak-anak ini mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan dalam untuk berpartisipasi secara penuh pada masyarakat atau pada lingkungan sekitarnya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kita eh, tahu ya kalau memang setiap anak itu unik ya. Tapi kalau misalkan ada faktor-faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang anak mengalami disabilitas, ya ini kita perlu tahu nih dari awal itu sebenarnya penyebab dan faktor risiko yang perlu diwaspadai sama orang tua terkait anak disabilitas itu apa aja dok? Misalnya kita mulai dari faktor risiko ini banyak sebenarnya Mas. Ya, jadi kita mulai itu dari kehamilannya dulu. Jadi kehamilan ini yang mungkin ayah bunda harus tahu, kalau misalnya sobat sehat harus tahu, misalnya faktor kehamilan. Dimulai misalnya faktor risikonya, nah itu yang kita kenal tuh
Misalnya orang tua pada saat kehamilan apa mengalami misalnya pendarahan gitu ya resiko, terus kemudian eh, hamil di usia yang lebih tua gitu ya, kemudian orang tua mempunyai penyakit penyerta saat kehamilan sehingga ini menjadikan kesulitan pada saat kehamilan dan juga persalinan. Nah, jadi ini resiko-resiko yang akan kita prediksi ke depan menjadi faktor risiko untuk bayi-bayi ini resiko tinggi. Nah, kemudian pada saat nanti kelahiran misalnya, tadi ya, misalnya kelahiran anak lahirnya misalnya prematur gitu ya. Kemudian anak-anak lahir, bayi lahir dengan berat badan rendah, kemudian adanya terjadi kejang gitu ya, kemudian kuning gitu ya. Jadi ini salah satu resiko atau pada saat lahir anak tidak menangis atau yang kita sebut neonatal asphyxia. Jadi ini resiko-resiko yang juga nanti akan meningkatkan meningkatkan resiko untuk bayi resiko tinggi yang ujungnya akan menjadi anak-anak disabilitas. Kemudian juga yang postnatal yang misalnya setelah melahirkan itu yang bisa kita lihat misalnya gangguan-gangguan anak-anak resiko tinggi misalnya anak lahir tadi ya kemudian kejang nanti ya kemudian ada infeksi otaknya gitu pada meningitis atau anak-anak misalnya juga anak-anak dengan infeksi TB misalnya jadi anak-anak kekurangan gizi gitu. Ini salah satu juga menyebabkan anak-anak menjadi resiko tinggi untuk terjadinya disabilitas. Hmm, oke baik. Berarti memang startnya itu dari waktu apa ya proses hamil ya dok ya Ya, untuk faktor dimulai dari risikonya. hamil. Oke, baik. Nah, ini mungkin banyak orang tua yang juga masih ragu atau takut untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut nih. Kalau misalkan ada tanda-tanda tertentu pada anak. Nah, bagaimana proses screening dan deteksi dini dilakukan, dok? Dan apakah di RSABHRP kita ini ada layanan khusus untuk penanganan anak dengan disabilitas? Nah, kalau deteksi dini ini sebenarnya bisa dari masyarakat ya, misalnya dari tingkat yang paling rendah sebenarnya. Kemenkes sudah mengeluarkan tentang yang kita sebut namanya KPSP ya, Questionnaire Pra Screening Perkembangan. Nah, dari sini orang tua sebenarnya ataupun tenaga kesehatan di tingkat bawah bisa melakukan screening pertumbuhan dan perkembangan anak dari usia 0 bulan sampai usia 6 tahun. Dari sini kita bisa mendeteksi jadi deteksi dini dan apakah ada gangguan pertumbuhan dan perkembangannya. Sehingga juga di sini juga dari instrumen ini bisa juga ada edukasi mengenai stimulasi yang dapat diberikan orang tua atau tenaga kesehatan lainnya untuk anak-anak memang sudah terindikasi adanya gangguan perkembangan. Jadi dari sini aja sudah bisa terlihat. Jadi orang tua bisa melihat juga ada deteksi di sini nih. Kemudian layanan dari RSAB. Kami layanannya lumayan lengkap ya. Jadi RSAB itu layanan tadi dari awal dari kehamilan, dari prakonsepsi ya gitu misalnya dari konsepsinya. Jadi kita punya misalnya untuk misalnya klinik melati gitu ya untuk prakonsepsinya dan itu di situ bagaimana men-screening orang tua oleh parental screening gitu ya. Kemudian pada saat konsepsi juga dilihat bagaimana integrated obstetrik dan ginekologinya untuk screening nutrisi. Jadi tadi orang tua pada saat kehamilan apakah kekurangan gizi, jadi nutrisi dan maternal penyakit penyertanya sehingga dari sini aja kita bisa men-screening anak-anak itu akan lahir dengan resiko tinggi apa tidak. Kemudian juga ada genetik screening gitu ya. Pada saat nanti kemudian juga kami punyalah layanan setelah itu misalnya tentang layanan pada saat konsep prenatalnya misalnya diindikasikan anak-anak ini mempunyai kelainan bisa dengan pemeriksaan lebih lanjut misalnya eh, dengan fetoskopi gitu kemudian dengan fetakardografi kemudian dengan fetoskopi dengan fetal terapi sehingga dan itu bisa juga dengan genetik screening juga sehingga pada saat kelahiran ini sebelum kelahiran kita sudah punya gambaran tentang anak-anak resiko tinggi. Nah ini kami kan punya pusat layanan untuk ini semua yang namanya birth defect ya birth Integrated Defect Center. Jadi pusat deteksi dini dan tata laksana kelainan bawaan. Jadi dari sini kita bisa berikan layanan mulai dari awal kehamilan
kelahiran dan itu setelah melahirkan yaitu dengan integrated neonatal care, kemudian dengan pediatric integrated pediatric care, sehingga kemudian juga kami punya layanan untuk tumbuh kembangnya, misalnya klinik tumbuh kembang dan rehabilitasi dan long term follow up. Nah, jadi sehingga dari mulai kehamilan dan melahirkan dan setelah melahirkan, setelah tumbuh kembang juga mempunyai one stop service menjadi satu satuan menjadi pusat birth bidik tadi ya, pusat deteksi dini dan kelainan bawaan tadi gitu. Hmm. Oke, baik. Nah, kemudian setelah terdiagnosis nih ya, setelah terdeteksi secara dini, tentu ada berbagai intervensi yang bisa dilakukan nih untuk mendukung tumbuh kembang anak disabilitas. Nah, bisa jelaskan nih, Dok, apa aja bentuk intervensi dini yang biasanya diberikan? Hmm, sebenarnya intervensi dini itu bisa diawali dari orang tua mengetahui kalau anaknya memang ada kelainan. Jadi orang tua bisa dari pemantauan awal observasi ya. Jadi kemudian bisa berkonsultasi dengan dokter yang memang tepat. Misalnya dokter profesional, misalnya dengan membawa anak ke dokter tumbuh kembang, dokter tentang dokter neurologi anak memang ada kelainan, kemudian dokter rehab. Kemudian setelahnya, setelah diberikan dokter memang nanti dari konsultasi ini dapat mendapatkan diagnosis ya. Nah, intervensinya itu bisa macam-macam, misalnya kan tergantung misalnya kalau ada kelainan penyertanya bisa dengan pemeriksaan yang lebih lanjut, misalnya ada kelainan jantungnya, ada kelainan hormonnya gitu ya, kelainan nutrisinya gitu. Jadi dan setelah dilanjutkan oleh kelainan pada tumbuh kembangnya, misalnya program-program rehabilitasinya misalnya pada anak yang memang ada disabilitas secara fisik gitu ya, misalnya disabilitas fisik misalnya itu bisa misalnya kita bahasa fisik kita berikan fisioterapi gitu ya. Pada kemudian bisa juga dengan layanan terapi okupasi, kemudian bisa juga terapi bicara ataupun sensori integrasi dan terapi perilaku. Tergantung dari disabilitas yang terjadi pada anak ini dan program rehabilitasi yang dibutuhkan pada anak ini. Hmm. Oke, baik. Kemudian setelah terdiagnosis nih ada berbagai juga terapi-terapi medis yang biasanya diberikan juga kepada anak tersebut ya untuk membantu perkembangan tumbuh kembangnya juga nih. Nah, biasanya apa aja yang dilakukan keluarga agar anak tetap mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya, apalagi mungkin ya masih ada tuh stigma yang kurang baik ya terhadap anak disabilitas di masyarakat. Ya, ini sebenarnya kalau untuk cara bagaimana melawan stigma ini, memang satu pertama, orang tua juga harus menerima dan mengetahui kalau keterlambatan pada anak ini. Kemudian, sehingga orang tua bisa mencari informasi yang lebih mengenai keterlambatan ini, tentang anak disabilitas ini. Misalnya, mencari dengan konsultasi dengan dokter sehingga mendapatkan diagnosa yang pasti dari keterlambatan atau disabilitas anaknya. Misalnya jadi sehingga orang tua mendapatkan informasi juga mengenai cara pola pengasuhan dan gitu merawat anaknya dan gitu yang paling penting adalah orang tua mengetahui kemampuan anaknya sehingga juga bisa menentukan untuk perencanaan ke depannya. Misalnya apakah ini anak nanti sekolah. Jadi dari sana orang tua bisa menjelaskan pada lingkungan dan masyarakat bagaimana anaknya misalnya oh ini stigma masyarakat, oh ini anak nggak bisa berjalan. Tapi ternyata setelah diperiksa dan ini ternyata memang tidak seperti apa yang stigma masyarakat itu berikan. Ternyata pada anak cerebral palsy bisa dikatakan tidak bisa berjalan. Ternyata masih bisa berjalan kalau diberikan intervensi lebih dini. Gitu loh. Jadi kemudian orang tua juga bisa mencarikan informasi yang lebih lengkap dengan lewat komunitas-komunitas. Jadi mendapatkan dukungan eksternal dan informasi yang lebih lengkap mengenai anaknya sehingga juga bisa menjelaskan ke lingkungan tentang stigma-stigma yang menetap pada anak-anak disabilitas ini. Hmm. Oke, baik. Jadi seperti itu ya untuk sobat sehat ya. Memang menghapus stigma-nya memang masih panjang prosesnya, tapi paling nggak kita bisa memberikan dukungan nih. Terutama kalau misalkan dia ke sekolah gitu kan ya, bisa dikomunikasikan juga dok ya kepada pihak sekolahnya tentang apa aja yang mungkin dibutuhkan sama anak ini selama bersekolah seperti ya dok ya. Ya, jadi kalau anak disabilitas itu kan memang secara undang-undang punya hak yang sama dengan anak yang lain ya, punya hak untuk bersekolah. Jadi setiap sekolah itu menyediakan ruangan yang khusus, misalnya kuota yang untuk anak-anak disabilitas. Sehingga dari sini saja untuk kelanjutannya
kita bisa memberikan sesuai dengan apa keterbatasan atau disabilitas yang ada itu. Hmm. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat. Pertanyaan pertama dari Dwi_W. Dokter, anak saya usia 7 tahun, super aktif, suka bengong, melamun, tetapi menyambung saat pelajaran sekolah. Apakah anak saya normal atau termasuk ADHD? Usia 7 tahun ya. Ya. Jadi super aktif. Ya, super aktif tapi pada saat dipanggil tidak tidak menjawab gitu ya. Jadi tapi pada saat sekolah dia bisa mengikuti pelajaran. Mm-mm. Oh Ya. gitu. Jadi kalau misalnya lihat dari ini saya, ibu harusnya sebenarnya memeriksa ya kan. Soalnya kalau sudah lebih jauh sudah bisa didiagnosa ADHD apa bukan. Cuman yang pasti kita harus pastikan dulu kalau misalnya ini memang tidak ada gangguan perilaku pada anak ini. Jadi kita bisa lihat, dan itu kita bisa melihat juga apakah ada defisit neurologis, defisit kognitif pada anak ini sehingga kita dapat tidak hanya ya bisa jadi ini ADHD atau bisa jadi memang hanya gangguan perilaku yang lainnya. Tuh. Jadi harus dideteksi secara lebih lengkap lagi untuk dapat menilai apakah ini ADHD apa bukan. Karena memang ADHD itu ada kuesioner atau ada listnya yang harus dilihat oleh dokter secara keseluruhan, bagaimana anak itu beraktivitas, bagaimana anak itu berinteraksi dengan sosialnya. Hmm. Oke, baik. Kemudian dari Sams. Dok, apakah karena kurangnya asupan saat kehamilan? Asupan apa yang baik, dok, agar tidak beresiko disabilitas? Ya, asupan yang pasti eh, vitamin-vitamin ya yang diberikan, misalnya asam folat gitu, terus lagi itu tablet Fe gitu, itu sudah sebenarnya sudah cukup untuk ibu-ibu hamil dan susu gitu ya, sudah cukup buat ibu-ibu hamil untuk mencegah anak disabilitas. Sebenarnya kita tahu kalau misalnya nanti asam folat, kekurangan asam folat kita tahu itu akan menjadi anak-anak disabilitas, misalnya spina bifida gitu ya. Kemudian anak-anak anemia itu nanti resiko untuk anak-anak lahir dengan berat lahir rendah gitu. Jadi nanti juga menjadikan anak disabilitas ini. Jadi sebenarnya kecukupan gizi yang sudah diberikan pemerintah sebenarnya sudah cukup. Namun ibu ibu akan lebih baik untuk pada saat kehamilan juga memeriksakan kandungannya karena untuk mengetahui tentang masalah deteksi dini untuk masalah pada saat kehamilan sehingga dapat melakukan intervensi yang lebih dini. Dapat kita screening lebih, lebih awal sehingga orang juga mengetahui kemana nanti akan membawa anaknya. Hmm. Oke, baik. Nah, ini mungkin tadi belum ada pertanyaan ini ya, dok ya. Saya juga lupa nanya ini. Mengenai apa ya jenis-jenis disabilitas itu sendiri. Jadi kondisi seperti apa, dok, yang bisa kita bilang dikategorikan ini disabilitas? Nah, disabilitas tadi kan secara definisi adalah kondisi yang disebabkan oleh kelainan atau penyerta yang mengganggu kinerja fungsi dan aktivitas individu secara individu, aktivitas sehari-hari secara individu. Jadi, disabilitas itu secara global dibagi, berdasarkan undang-undang juga dibagi menjadi empat. Jadi, disabilitas fisik, misalnya gangguan gerak dan fungsinya. Nah, ini misalnya terjadi pada anak, ya, anak dan fungsi dan melakukan aktivitas, misalnya pada anak-anak cerebral palsy. Jadi ada kelainan gerak dan fungsi sehingga anak-anak sulit misalnya untuk berjalan, jadi melakukan aktivitas sehari-hari juga terhambat. Misalnya pada saat tidak bisa berjalan untuk ke toilet, untuk kemudian untuk makan, jadi keterbatasan secara aktivitas ujungnya. Kemudian juga disabilitas intelektual. Nah, ini gangguan perkembangan baik secara gangguan perkembangan pada masa periode perkembangan, baik defisit kognitif yaitu intelektual maupun gangguan fungsi adaptif ya. Jadi ini misalnya gangguan fungsi defisit kognitif ini misalnya bagaimana anak memahami ya memahami terus menyelesaikan masalah, bagaimana anak belajar ini fungsi dari kognitifnya, kecerdasannya. Ini terjadi defisitnya, kemudian defisit fungsi adaptif, misal bagaimana anak itu mandiri, kemudian beradaptasi dengan lingkungannya, baik dari rumah, sekolah, dan lingkungan sekitarnya. Kemudian ada namanya disabilitas mental. Ini bagaimana keterbatasan fungsi berpikir, emosi, dan perilaku sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Ini bisa terbagi dua, misalnya disabilitas mental secara perkembangan, misalnya gangguan pada perilaku, misalnya pada anak autis.
spektrum disorder, kemudian gangguan disabilitas mental psikososial, misalnya kita kenal ini gangguan kejiwaan atau masalah kejiwaan pada anak. Kemudian yang terakhir adalah disabilitas sensorik, misalnya ini keterbatasan pada fungsi, misalnya pada penglihatan, misalnya pada tunanetra, atau fungsi pendengaran pada tunarungu. Nah, inilah jenis-jenis disabilitas yang terjadi pada anak-anak. Mm-mm. Oke, baik. Nah, itu ya tadi jenis-jenis disabilitas. Dan kalau misalkan kita bisa mengetahui lebih lanjut nih, Dok. Sebenarnya apakah anak-anak disabilitas ini bisa tumbuh kembang seperti anak-anak lainnya jika didukung dan apakah nantinya dia bisa apa namanya memiliki apa ya, peran di masyarakat ya tumbuh menjadi memiliki peran di masyarakat karena mungkin itu yang dikhawatirkan oleh orang tua ya. Karena mungkin ngelihat anaknya beda sama anak-anak yang lain gitu kan ya apakah uh, masa depannya masih terjaga seperti itu, Dok? Ya, jadi ini sobat sehat harus mengetahui gitu ya, setiap anak memang unik dan istimewa termasuk anak-anak disabilitas ini. Jadi orang tua kalau misalnya memang sudah dari screening memang ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan, dapat berkonsultasi dengan dokter sehingga dokter dapat memberikan diagnosa. Nah, dari diagnosa inilah kita bisa melihat kemampuan setiap anak dan kemudian potensi yang ada sehingga orang tua juga bisa jadi bukan mengoptimalkan jadi menyesuaikan antara harapan orang tua dengan kemampuan anak. Jadi bukan berarti memang berbeda tapi memang unik. Jadi setiap anak itu punya kemampuan masing-masing. Jadi orang tua dari sana juga bisa menyesuaikan dengan harapan berdasarkan diagnosa itu. Jadi setiap anak bisa tumbuh optimal, berkembang optimal, tapi sesuai dengan kemampuannya. Oke, baik. Baik, Dokter Putih, kita sudah memasuki penghujung dari talk show siaran sehat kita. Dan sebelum kita tutup talk show kita pada siang hari ini, boleh untuk memberikan pesan-pesan sehat ya, Dok? Sebelum kita tutup, silakan. Ya, ini orang pada suatu sehat, ini kita untuk mengenali anak-anak disabilitas dan mencegah anak-anak kita menjadi disabilitas yang pasti satu kita harus proaktif memantau tumbuh dan kembang anak kita. Nah, bisa kita melalui media informasi banyak sekarang dari internet, bahkan dari tadi yang sudah saya sebutkan dari KPSP bisa menjadi eh, acuan buat ayah bunda. Kemudian juga jangan takut dan jangan malu untuk berkonsultasi dengan tenaga ahli ya dengan dokter gitu ya sehingga eh, anak-anak mendapatkan deteksi dini dan dapat mengintervensi lebih dini sehingga tumbuh kembang anak dapat optimal sesuai kemampuannya. Baik. Terima kasih Dokter Putih atas pesan-pesan sehatnya dan Sobat Sehat, demikianlah talk show siaran sehat kita pada siang hari ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk Sobat Sehat semuanya. Terima kasih sekali lagi Dokter Putih atas kehadirannya dan kesediaannya untuk berbincang bersama kami di talk show siaran sehat. Semoga sehat selalu, Dokter, dan selamat beraktivitas kembali ya, Dok. Ya, selamat siang. Baik, sahabat saya terima kasih yang sudah mendengarkan talk show secara sehat kita dari aplikasi Radio Kesehatan maupun radiokesehatan.kemkes.go.id dan juga yang menyaksikan secara langsung lewat live Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI. Sampai bertemu lagi di program-program talk show Radio Kesehatan lainnya. Saya Udara Mantio pamit undur diri dan saya ucapkan salam sehat.